Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mesyayenda Putri dengan NPM 233510824 dari kelas 6B. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan demo aplikasi yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester praktikum pemrograman mobile yang saya beri nama yaitu Campus Market. Nah, pada aplikasi ini itu dibangun menggunakan React Native, Expo Router, TypeScript, dan Dummy.json API yang data produknya langsung diambil dari API public Dummy.json. Oke, sebelum masuk ke demo aplikasinya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasinya. Yang pertama terdapat latar belakang dan tujuan aplikasi. Nah, banyak mahasiswa memiliki barang-barang bekas yang masih layak pakai, yaitu ada buku, pakaian, elektronik, hingga perabotan kos. Namun tidak tahu di mana harus menjualnya secara praktis dan terpercaya di lingkungan kampus. Namun di sisi lain juga terdapat mahasiswa lain yang justru membutuhkan barang-barang tersebut dengan harga yang lebih terjangkau dibanding membeli baru. Nah, kondisi ini melahirkan gagasan sebuah aplikasi jual beli barang bekas yang dirancang khusus untuk kalangan mahasiswa, dengan tampilan yang sederhana, cepat, dan mudah digunakan langsung dari ponsel. Oke, tujuan dari aplikasi yang pertama yaitu menyediakan wadah jual beli barang yang ringkas, cepat, dan mudah dipakai oleh mahasiswa. Yang kedua, menerapkan 7 konsep inti pemrograman mobile, yaitu ada layout, komponen, list, state, form, navigasi, dan API dalam satu aplikasi utuh. Yang ketiga yaitu membangun aplikasi nyata menggunakan React Native dan Expo yang berjalan langsung di perangkat Android maupun iOS. Yang keempat, mengambil data produk secara real time dari API public yaitu Dummy.json sehingga aplikasi terasa hidup bukan sekedar data yang statis. Oke, terdapat 7 ketentuan wajib pada implementasinya. Aplikasi Kampus Market dibangun untuk memenuhi seluruh aspek wajib pada tugas praktikum pemrograman mobile. Nah, yang pertama itu ada layout dan flexbox, yaitu halaman login, katalog produk, dan detail produk disusun dengan flexbox, grid produk otomatis 2 kolom di HP dan 3 kolom di tablet. Nah, yang kedua yaitu ada komponen rousable, yaitu 5 komponen dipakai berulang. Ada app button, app text input, product card, kategori chip, dan status view. Yang ketiga yaitu ada list, yang dimana flat list untuk grid produk, home, dan wishlist, dan daftar kategori horizontal. Ringan untuk data banyak. Yang keempat ada state dan hooks, yaitu use state untuk kata kunci dan kategori, use memo untuk filter data, dan debounce 250 agar pengetikan itu tetap mulus. Lalu terdapat juga form dan validasi, yaitu login dan daftar akun memvalidasi nama, format email yaitu regex, panjang password lebih kurang 6 karakter, dan konfirmasi password. Lalu navigasi, bottom tab, home, wishlist, profil, via Expo Router, akses digembok, yaitu wajib login dulu sebelum masuk menu utama. Lalu juga ada API atau networking. Data produk itu diambil dari Dummy.json dengan status jelas, yaitu memuat, berhasil, atau gagal. Lalu juga terdapat nanti tombol coba lagi tanpa crash. Oke, selanjutnya terdapat teknologi dan arsitektur yang digunakan pada aplikasi. Nah, kampus market ini dibangun di atas ekosistem React Native modern melalui Expo, sehingga satu basis kode dapat langsung berjalan di Android, iOS, maupun web tanpa konfigurasi natif tambahan. Nah, yang pertama itu menggunakan Expo SDK 54, yaitu toolchain dan runtime yang mempercepat pengembangan serta build aplikasi React Native. Yang kedua yaitu React Native 081 plus React 19, yaitu mesin inti UI lintas platform Android, iOS, web dalam satu basis kode. Yang ketiga yaitu ada Expo Router 6, yaitu navigasi berbasis struktur folder untuk stack dan bottom tabs. Lalu juga yang keempat ada TypeScript, yaitu penulisan kode dengan tipe data yang jelas, meminimalkan bug saat pengembangan. Lalu yang kelima yaitu ada async storage, yaitu menyimpan sesi login dan data wishlist secara lokal di perangkat pengguna. Lalu yang keenam yaitu ada Dummy.json API, yaitu sumber data produk dan kategori publik yang diambil secara real time. Selanjutnya terdapat tampilan masuk ke akun login. Nah, ini adalah tampilan pada aplikasi yang telah saya buat, yang dimana halaman login disusun sepenuhnya dengan flexbox pada React Native, sehingga logo, judul, form, dan tombol otomatis tersusun rapi dan menyesuaikan tinggi layar berbagai jenis HP. Yang pertama, input username dan password memakai komponen Roseable App Text Input, lengkap icon dan tombol show atau hide password. Lalu yang kedua ada tombol masuk memakai komponen up button dengan status loading saat proses autentikasi berjalan. Lalu yang ketiga, tombol gunakan akun contoh Mesha yang ada di sini itu otomatis mengisi form, yaitu untuk memudahkan apabila proses uji coba atau demonya. Lalu juga tersedia tautan ke halaman daftar di sini yang ada
di sini yaitu untuk pengguna yang belum memiliki akun dapat daftar terlebih dahulu, namun yang sudah memiliki akun itu langsung bisa memasukkan username dan password. Selanjutnya terdapat validasi form login dan daftar akun. Nah, sebelum data dikirim, aplikasi memeriksa kelengkapan dan format setiap isian secara langsung di sisi klien, sehingga kesalahan pengguna terdeteksi seketika tanpa perlu menunggu proses ke server. Nah, terdapat bidangnya di sini yaitu ada nama lengkap, username, email, password, dan konfirmasi password. Nah, untuk aturan validasinya, di sini nama lengkap yaitu wajib diisi minimal karakter, dan pesannya apabila gagal itu terdapat pesan nama minimal 3 karakter. Lalu juga ada username yang juga diisi minimal 3 karakter. Nah, terdapat pesan gagalnya juga, lalu ada email yang wajib diisi dan sesuai format standar. Nah, pada aplikasinya di situ terdapat formatnya, lalu jika itu gagal akan timbul pesan format email tidak valid, lalu terdapat password yang wajib diisi yaitu minimal 6 karakter. Nah, jika dia kurang dari 6 karakter itu akan terdapat passwordnya itu minimal 6 karakter. Nah, lalu terdapat juga bidang konfirmasi password yang aturannya harus identik dengan password yang dimasukkan. Apabila salah, itu akan terdapat pesan konfirmasi password tidak sama. Oke, lanjut terdapat alur navigasi dan proteksi akses. Navigasi dibangun dengan export router, memadukan stack navigator untuk alur autentikasi dan bottom tab navigator untuk menu utama. Pengguna wajib login terlebih dahulu sebelum dapat mengakses tab utama aplikasi. Nah, yang pertama itu terdapat indeks TSX, yaitu gerbang cek sesi login. Lalu setelah itu login TSX atau register TSX, yaitu form masuk atau daftar. Setelah itu terdapat tabs home yang dimana terdapat katalog produknya, detail-detail produknya. Lalu setelah itu produk ID yang dimana setelah ditekan salah satu produknya terdapat detail produk. Nah, apabila belum login maka dia redirect ke login. Jika sudah login maka tab home, lalu wishlist, lalu profil terbuka penuh. Lalu tab kartu produk yaitu detail nama lengkap. Nah, jadi menu utama terbentuk bottom tab bar dengan tipe menu home yaitu katalog produk, lalu wishlist produk favorit, dan profil yaitu info akun dan bisa logout juga. Lalu konsisten tersedia di seluruh halaman utama setelah pengguna itu berhasil login. Selanjutnya terdapat tampilan aplikasi untuk beranda dan katalog produk. Nah, halaman home ini menyapa pengguna secara personal lalu menampilkan katalog produk dalam bentuk grid yang dapat digulir. Data ditampilkan menggunakan flat list agar performa tetap ringan meskipun daftar produk itu berjumlah ratusan. Grid produk otomatis 2 kolom di HP, 3 kolom di tablet, yaitu 6 kolom dinamis dari use window dimensions. Lalu setiap produk itu memakai komponen produk card, yaitu ada thumbnail, batch diskon, lalu harga, rating, dan tombol wishlist. Nah, ini ada harga, terus ada ratingnya juga. Lalu terdapat filter kategori ditampilkan sebagai kategori chip dalam flat list horizontal yang dapat digeser. Lalu sapaan hello yang ada di atas ini diambil langsung dari data akun yang sedang login. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi beranda pada aplikasi saya. Oke, selanjutnya ada komponen yang dipakai berulang kali. Terdapat 5 komponen. Yang pertama itu ada button, yaitu tombol dengan varian primary atau outline, state loading dan disable, dipakai di login, daftar, dan juga detail produk. Yang kedua ada app text input, yaitu kolom input dengan icon, label, pesan error, dan mode sembunyikan password dipakai di semua form. Lalu yang ketiga yaitu ada produk card, yaitu kartu produk berisi gambar, batch diskon, harga, rating, dan tombol wishlist, inti dari home dan juga wishlist. Lalu yang keempat itu ada kategori C, yaitu tombol kategori berbentuk pil yang bisa dipilih untuk memfilter katalog produk secara horizontal. Lalu terdapat status view, yaitu tampilan status pengambilan data, memuat atau spinner, gagal, atau pesan itu plus tombol coba lagi atau kosong. Selanjutnya terdapat tampilan untuk pencarian produk dan filter kategori. Nah, di sini adalah untuk tampilan dari aplikasi yang telah saya buat, yaitu terdapat cari search dan juga cari watch. Nah, kata kunci pencarian dan kategori terpilih disimpan sebagai stat react. Daftar produk yang tampil dihitung ulang secara otomatis dengan use memo setiap kali stat berubah, tanpa perlu memanggil ulang API. Yang pertama yaitu ada search text diperbarui instan agar ketika terasa responsif di layar. Lalu di bunch search baru berubah 250 setelah pengguna berhenti mengetik, memicu penyaringan berat pada kurang lebih 190 produk tanpa memuat aplikasi lag. Lalu filter kategori dan pencarian bekerja bersamaan, juga semua proses filter berjalan di sisi klien, sehingga hasil langsung muncul tanpa jeda jaringan.
Selanjutnya terdapat integrasi API dummy JSON dan status jaringan. Seluruh data produk dan kategori diambil dari API public dummy JSON melalui model terpusat service atau API TS. Setiap pemanggilan API selalu ditangani dengan try atau catch agar aplikasi tidak pernah berhenti mendadak atau crash saat koneksi itu bermasalah. Yang pertama yaitu ada loading, yaitu menampilkan indikator memuat atau spinner sementara data sedang diambil dari server. Yang kedua ada sukses, yaitu data produk dan kategori berhasil ditampilkan dalam grid flatlist secara langsung. Lalu yang ketiga itu ada error apabila pesan kegagalan yang ramah pengguna beserta tombol coba lagi untuk memuat ulang. Selanjutnya terdapat tampilan wishlist dan menyimpan produk favorit. Ini adalah tampilan pada aplikasi saya. Setiap produk pada katalog memiliki ikon hati yang bisa ditekan untuk menambah dan menghapus dari daftar favorit. Seluruh status wishlist dikelola lewat wishlist konteks dan disimpan secara lokal memakai async storage. Nah, halaman wishlist menampilkan seluruh produk favorit dalam grid flatlist lengkap dengan harga, diskon, dan rating. Lalu sama juga seperti tampilan home. Terdapat juga jumlah produk tersimpan ditampilkan otomatis di judul halaman. Nah, contohnya di sini saya menyimpan 5 produk yang sudah saya simpan. Lalu juga karena disimpan di async storage, daftar wishlist tetap ada meskipun aplikasi itu ditutup lalu dibuka kembali. Juga menekan ulang ikon hati pada produk yang sama akan langsung menghapusnya dari wishlist. Oke, lanjut terdapat juga halaman profil dan informasi akun. Nah, ini adalah halaman dari aplikasi saya. Halaman profil menampilkan ringkasan akun pengguna yang sedang login. Dikelola oleh Outcontext. Informasi ini bersumber dari sesi lokal yang tersimpan di Async Storage sejak pengguna berhasil masuk. Yaitu kartu ringkasan menampilkan jumlah produk di wishlist, status keanggotaan, dan status akun secara sekilas. Lalu terdapat informasi akun yang menampilkan nama lengkap, username, dan juga email yang ada di sini. Lalu juga ada bagian tentang aplikasi yang menjelaskan versi aplikasi serta sumber data yang dipakai, yaitu dummy JSON. Lalu juga terdapat halaman di mana pengguna dapat logout yang akan menghapus sesi lokal dan mengarahkan kembali ke halaman login. Nah, ini adalah struktur folder dan organisasi project saya, yang dimana pada app-nya yaitu ada layout TSX, index TSX, dan login TSX. Jadi, satu tanggung jawab per folder, yaitu ada tampilan, state, dan data terpisah yang jelas. Lalu seluruh pemanggilan jaringan melewati satu pintu, yaitu ada di service atau API TS dengan penanganan error terpusat. Lalu ada state login dan wishlist bertahan, memakai async storage sehingga tidak hilang saat aplikasi ditutup. Lalu fungsi validasi form dikumpulkan di utils atau validation TS agar aturan yang sama bisa dipakai di login maupun di daftar. Lalu juga terdapat warna, font, radius, dan shadow didefinisikan sekali di constants atau theme TS agar tampilan itu seragam di seluruh aplikasi. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan demo aplikasinya terlebih dahulu. Nah, saya udah buka tadi untuk Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, untuk menjalankan aplikasinya di sini, jika teman-teman belum menjalankan sama sekali, dapat npm install terlebih dahulu. Namun, karena di sini saya sudah menjalankan, saya langsung bisa mengetikkan yaitu npx expo start. Lalu enter. Nah, di sini kita itu menunggu terlebih dahulu. Nah, saya akan langsung coba menggunakan HP saya. Nah, untuk menampilkannya, nah kan di sini terdapat QR code. Teman-teman dapat scan aja QR-nya, lalu dia akan langsung otomatis terbuka di Expogo-nya. Nah, ini kita tunggu dulu. Oke. Ini adalah tampilan dari aplikasi saya yang dimana terdapat halaman login. Untuk halaman loginnya itu kita bisa memasukkan username dan juga password. Lalu jika belum daftar itu bisa daftar terlebih dahulu. Yang dimana untuk daftarnya itu tampilannya seperti ini. Lalu karena saya udah daftar, saya akan langsung masuk dengan akun saya, yaitu ini, lalu masuk. Nah, untuk tampilan pada halaman home-nya itu seperti ini.
Oke, terdapat banyak produk. Nah, lalu untuk ini bisa kita geser. Nah, lalu kita bisa pilih furniture misalnya. Lalu kita pilih lagi home decoration. Nah, ini terdapat produk-produknya. Lalu juga ada kitchen accessories. Seperti ini. Lalu juga ini adalah tampilan wishlist dari aplikasi saya. Yang dimana kita bisa melihat detail produknya. Jika ditekan ini adalah detail dari produk. Setelah itu untuk profil. Nah, ini setelah wishlist, wishlist lalu profil. Nah, ini adalah profil yang dimana informasi akun ada nama, lalu juga ada username dan ada email. Oke, jika tidak jelas, nah bisa langsung dilihat di sini. Yang dimana itu yang awal terdapat tampilan masuk atau login. Nah, jika belum daftar, dapat daftar terlebih dahulu. Lalu, ini adalah halaman berandanya, yang dimana kita dapat memilih produknya. Kita bisa gulir juga ini untuk memilih semua beauty range. Nah, itu bisa digeser aja. Lalu juga ini terdapat pencarian produk. Nah, di sini jika mencari produknya itu bisa kita langsung aja cari produknya, tekan aja cari di sini, bebas mau cari apa, maka dia akan menampilkan produknya. Lalu ini adalah wishlist. Jika kita menyimpan produk, maka dia akan tersimpan di wishlistnya di sini, di produk favorit. Oke, selanjutnya ini adalah halaman profil dan informasi akun, yang dimana terdapat username dan juga email dari uh, pengguna. Lalu juga jika ingin logout, dapat logout di halaman profil ini. Baik, hanya itu untuk demonya. Terdapat kesimpulan dan juga potensi pengembangan. Kampus Market ini berhasil menerapkan ketujuh aspek wajib praktikum pemrograman mobile secara menyeluruh. Lalu untuk rencana pengembangan selanjutnya yaitu terdapat juga fitur checkout dan pembayaran. Lalu bisa juga dapat fitur chat penjual dan pembeli. Lalu juga bisa mengunggah produk sendiri dan notifikasi riwayat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.